Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suratul A'rafi. Adapun ini itu surat Al-A'raf. Al-A'raf memiliki arti tempat tertinggi. Makiyatun, adapun surat Al-A'raf itu bangsa Makkah, turun di Makkah ya. Illa wa as'aluhum 'anil qaryah, kecuali ayat wa as'aluhum 'anil qaryah. As-samani yaitu 8, awil khamsu atau 5, awil khamsu ayatin atau 5 beberapa ayat. Mi'atani yaitu 200, wa khamsun dan 5, au sittu ayatin atau 6 beberapa ayat. Atau 206 ayat. Surat ini turun di kota Makkah, kecuali ayat yang disebutkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Allahu, adapun Allah itu a'lamu, lebih mengetahui siapa Allah bimuradihi, dengan maksud atau murad daripada alif lam mim shad, atau bimuradihi dengan kehendak Allah, bidzalika dengan ayat tersebut. Biasanya surat-surat yang ada yang ayat yang berupa huruf-huruf shahih seperti ini ya, kumpulan huruf shahih seperti ini ya, selalu dimaknani Allahu a'lamu bimuradihi. Situ ada rahasia-rahasia Allah. Kalau mau tahu lebih dalam, itu biasanya alif itu bermakna apa, lam bermakna apa, angkanya berapa dan kenapa itu disatukan. Tapi tetap itu adalah perspektif dari para ahli tafsir ya. Kalau makna yang sesungguh-sungguhnya, yaitu hanya Allah yang tahu. Itu rahasia Allah. Dari ayat-ayat yang di situ terkandung ayat yang tidak diketahui oleh manusia maknanya gitu. Maka kemudian adalah ilmu yang mempelajari tentang angka daripada setiap huruf di dalam huruf hijaiyah, masing-masing punya angka. Nah, itu dihitung biasanya. Maka kemudian itu berkembang menjadi ilmu ramalan gitu ya. Kayak namanya ini gitu. Namanya ini, hurufnya terdiri dari ini, nanti dihitung. Biasanya kalau kiai-kiai zaman dulu itu ya, ulama-ulama terutama di Jawa ya, itu ada perhitungan nama. Misalkan si ini mau dijodohkan sama ini, selain pakai istikharah, nah biasanya ada perhitungan dari huruf hijaiyahnya. Nah, itu asal mulanya dari mana? Ya dari ayat-ayat yang kalau nggak salah ya, itu adalah dari ayat-ayat yang kita tidak tahu artinya itu, seperti alif lam mim, hamim. Nah, seperti itu biasanya dimaknani Allahu a'lamu bimuradihi. Sekalipun dalam perspektif ilmu yang lain itu ada maknanya, tapi tentu saja tidak makna yang sesungguhnya. Dalam makna yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu, dan nilainya besar ayat-ayat ini. Kitabun hadza, adapun ini itu kitabun kitab, unzila yang diturunkan apa kitab, ilaika kepadamu. Khitabun, adapun unzila ilaik itu khitab atau
bertujuan lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falayakun maka jangan ada fi sodrika di dalam hatimu apa harojun sempit. Satu peringatan Al-Quran itu bahkan Rasulullah ya, Rasulullah yang seorang nabi, seorang rasul, tentu tanggung jawabnya tidak kecil ya, tanggung jawabnya besar, pasti juga seringkali dilanda kesulitan dalam menangani berbagai urusan. Nah, maka ditetapkanlah oleh Allah bahwa dengan Al-Quran ini diturunkan untukmu, fala yakun fi sadrika harajun minhu. Maka jangan sampai karena sudah ada Al-Quran, maka jangan sampai hatimu itu sempit. Bisa jadi maknanya ya ini adalah afirmasi positif ya, atau sebuah motivasi yang diucapkan oleh Allah dengan ayat Al-Quran ini kepada Rasulullah, dan ini bisa menjadi pegangan kita di saat hati kita sering sempit, sering merasa sempit ya. Bismillah kita membaca Al-Quran, apapun ayat yang ditemukan atau diniatkan pas benar-benar kondisi sulit banget ya, kok urip kok sulit ya, karena mungkin kadang-kadang kita baru taat beribadah pas uripe sulit ya, jadi kayak sulit ya Mbak Gusti Allah. Atau mungkin kesulitan itu dibuat supaya ya pada penutupan ayat yang kemarin dikatakan ya bahwasanya derajat-derajat manusia itu dibuat oleh Allah liyabluwakum fima atakum, untuk menguji apapun yang didatangkan kepadanya. Dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran Allah memastikan bahwa Rasulullah tidak pernah merasa sempit hatinya. Mudah-mudahan kita juga merasa begitu ya di saat kita dekat dengan Al-Quran gitu. Karena kadang-kadang kita merasa dunia ini sempit, padahal nggak sesempit itu sebenarnya ya. Kita yang ukuran kita segini juga tinggal di ruang yang cukup sebenarnya. Yang penting nggak salah milih kelambi yo gak sempit. Tapi lek wis salah milih kelambi yo sempit. Jadi dengan Al-Quran pastinya kita akan merasa bahwa kita punya hati yang lebih lapang. Fi sadrika apa harajun sempit, bayikun artinya sempit, minhu dari kitab antuballigho, untuknya menyampaikan engkau, hu pada engkau Rasulullah yang dimaksud di sini ya, hu pada kitab, makhofatan karena khawatir, antukadziba untuknya didustakan engkau. Jadi disempitkan oleh rasa khawatir, jangan-jangan nanti, pasti itu terjadi pada Rasulullah di masa itu, karena faktanya orang-orang kafir itu memalsukan, mendustakan ya. Di sini oleh mufasir dikatakan antuballighu makhofatan antukadziba. Jadi merasa terbebani oleh Al-Quran, terbebani untuk menyampaikan Al-Quran, makhofatan antukadzaba ya. Makhofatan antukadzaba ini rasa khawatir. Ketika menyampaikan Al-Quran itu ada rasa khawatir ayat-ayat Al-Quran ini akan didustakan atau dipalsukan. Karena ini terjadi pada nabi-nabi terdahulu ya, menyampaikan apa yang sebenarnya kemudian oleh pengikut-pengikutnya yang zalim, ayat-ayat tersebut dipalsukan. Rasulullah tentu pernah merasa hari itu, karena dikatakan bahwa ya Rasulullah itu bangsa manusia yang sama dengan kita. Kadang rasa khawatir, rasa takut, jangan-jangan nanti jadi dengan melihat kisah-kisah para pendahulunya, kisah-kisah para nabi terdahulu dengan kitab sucinya, melihat fenomena di zaman Rasulullah sudah banyak sekali umat Yahudi dan Nasrani yang mendustakan kitab-kitab suci yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Tentu perasaan itu juga pernah dilanda oleh Rasulullah ya. Istilahnya sekarang itu ada insecurity, semacam clueless gitu ya, kayak nggak ada pertanda baik, khawatirnya
kalau ini disampaikan malah nanti berdampak buruk. Nah, itu tentu pernah terjadi. Maka kemudian oleh Allah katakan fala yakun fi sadrika harajun minhu, enggak perlu khawatir. Enggak perlu merasa sekecil itu. Al-Qur'an itu besar. Al-Qur'an itu mukjizat besar. Litungdira supaya memperingatkan engkau. Muta'allaqun adapun itungdira itu dihubungkan diunzila dengan lafadz unzila ai lil indari artinya untuk memperingatkan, untuk mengancam. Bihi dengan kitab. Wadikro dan menjadi peringatan, pengingat-ingat ya, peringatan. Tadkirotan artinya menjadi peringatan lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Litungdira bihi wadikro lil mu'minin. Jangan sampai dengan Al-Qur'an kita justru merasa dunia kita sempit, dunia ini sempit ya. Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjadi batasan kita di dalam melangkah, untuk menjadi batasan kita di dalam melangkah. Bihi dengan kitab. Kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap mukminin, ittabi'u mengikutilah engkau ma pada perkara unzila yang diturunkan apa ma ilaikum kepadamu mir rabbikum dari Tuhanmu. Wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ayil Qur'ana artinya Al-Qur'an. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu yaitu berupa Al-Qur'an. Wala tattabi'u dan jangan mengikuti engkau. Tattakhidu artinya mengambil engkau min dunihi dari selain Allah. Aillahi artinya Allah, ai ghairihi artinya selain Allah. Maksudnya wala tattabi'u min dunih, jangan mencari petunjuk dari selain Allah. Kita sudah ada pegangan Al-Qur'an, maka petunjuknya kita juga dari Al-Qur'an. Auliya'a pada kekasih. Tuti'una yang taat engkau hum pada auliya fi maksiyatihi di dalam maksiat terhadap Allah. Fi maksiyatihi ta'ala di dalam mendurhakai Allah ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi auliya, jangan mengikuti selain Allah. Jangan mentaati pada aturan-aturan selain Allah. Mencari ketenangan juga dengan nama Allah. Qalilan dengan benar-benar sedikit. Qalilama dengan benar-benar sedikit. Tadakkaruna yang mengambil nasihat atau mengambil peringatan engkau. Ta'i dengan tak, wal ya'i dengan dan dengan ya. Tatta'iduna artinya mengambil mau'idhah, mengambil nasihat engkau. Wa fihi dan itu di dalam ma tadakkarun idghamut ta'i adapun idghamnya ta fil asli di dalam asli. Fil asli di dalam asalnya. Fil dali di dalam dal, wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain disukuniha dengan sukunnya dal. Qalilamma tadkurun, qalilamma tadakkarun. Wa ma dan adapun lafadz ma itu zaidatun tambahan. Li ta'kidil qillati karena menaukidi lafadz qillah atau qalilan. Qalilamma tadakkarun. Kalau sudah mengambil nasihat dari selain Allah, ya, maka semakin sedikit kesempatan kita untuk mengingat Allah. Mengambil nasihat dari selain Al-Qur'an, utamakan memahami Al-Qur'an dengan baik, maka belajar Al-Qur'an harus ada gurunya. Wakam dan banyak sekali
Wakam dan banyak sekali, khobariyatun adapun kam itu bangsa khobariyah. Maf'ulun pun menjadi maf'ul. Jadi bisa wakam dan pada banyak hal. Min qaryatin, apanya min qaryatin, dari sebuah desa atau sebuah tempat. Urida yang dikehendaki apa Korea, yang dikehendaki apa ahluha, penduduknya Korea. Ahlakna, merusak aku, ha pada Korea. Aradna artinya menghendaki aku, ihlakaha pada kehancurannya Korea. Faja'a maka datang, ha pada Korea, apa baksuna, siksaanku. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha baksuna. Ini Allah menegaskan bahwa jika Allah berkehendak, maka dalam seketika satu desa bisa dijatuhi kehancuran, bisa dijatuhi siksa. Adzabuna artinya adabku. Bayatan di waktu malam, lailan artinya malam. Auhum atau adapun Korea itu qailuna, yang sedang tidur sebentar, yang sedang tidur qailulah gitu ya. Siapa Korea? Naimuna artinya tidur. Siapa ahluha? Bidzahirati, di waktu siang hari. Wal qailulatu adapun qailulah itu istirahatu nisfin nahari, istirahat di separuh siang. Wa illam yakun, dan apabila tidak ada itu ma'aha beserta istiroha apa naumun tidur. Wa illam yakun, sekalipun tidak ada. Sekalipun tidak ada itu ma'aha beserta istiroha apa naumun tidur. Jadi waktu qailulah, waktu sejenak. Ai marrotan artinya seketika. Ja'a datang, Ja'a datang apa? Ja'a yang datang ya, ha pada